Baik, kita ulangi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu cukup dengan meyakini Allah itu ada. Sudah. Adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa membayangkannya, ada pada satu arah maupun ada pada seluruh arah penjuru. Sebagaimana dulu pernah kita jelaskan, apa namanya? La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh salah satu arah penjuru maupun semua arah penjuru seperti makhluk yang meliputi arah-arah tersebut. Jadi cukup keyakinan kita Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa difikirkan. Jika seandainya datang lintasan di dalam hati, mungkin ketika salat, ketika termenung, ketika sendirian, dan datang lintasan tersebut. Seakan-akan Allah itu ada di atas. Seakan-akan Allah itu ada di hadapan lintasan tersebut, maka jauhkan lintasan tersebut dan jangan diyakini. Kemudian ucapkan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan salah satu bentuk cara kita untuk menghilangkan was-was atau lintasan atau khatir yang datang secara tiba-tiba. In qala al-wahabiyyu al-mawjud la budda an yakuna fi jihatin min al-jihati. Fa kaifa taqulun Allahu mawjudun bila jihatin wala makan? Kata orang Wahabi, al-mawjud ada, sesuatu yang ada, al-mawjud sesuatu yang ada. La budda an yakuna fi jihad, kata orang Wahabi. Ini kata orang Wahabi. Sesuatu yang ada itu pasti berada pada satu arah. Minal jihad, dari beberapa arah. Kata mereka, kalau Allah itu ada, ya berarti Allah itu ada pada salah satu arah. Kemudian mereka menetapkan arah atas itu adalah menurut mereka arah yang layak bagi Allah karena Allah itu maha tinggi. Jadi setiap ayat yang mengatakan Allah itu maha tinggi, mereka artikan dengan Allah itu berada di atas. Karena menurut mereka Allah berada di atas itu adalah menunjukkan Allah itu tempatnya tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kata mereka, a'la itu di atas. Allah itu di atas, kata mereka seperti itu. Maka kita jawab, tidak semua yang berada di atas itu menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana para malaikat berada di atas langit, tidak lebih mulia mereka daripada para nabi, meskipun para nabi berada di bumi. Itu secara bantahan logikanya. Jadi kalau mereka mengatakan Allah di atas, karena menurut mereka orang Wahabi, atas itu adalah layak bagi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Jadi mereka mengatakan apa? Sesuatu yang ada itu mesti berada pada satu arah, minal jihati, dari beberapa arah. Fakaifa taqulun? Bagaimana bisa kalian mengatakan Allahu mawjudun bila jihatin wala makan? Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Kata mereka seperti itu. Allah apa namanya? Allah itu ada. Ya kalau yang ada itu mesti ada punya arah. Kalau nggak atas, bawah, kanan, kiri, depan atau belakang. Lantas kalian mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan syarat ada itu ya harus pada salah satu arah. Sebenarnya kita katakan saja sebelum Allah menciptakan arah, bukankah Allah sudah ada tanpa arah? Kan begitu. Sebelum Allah menciptakan tempat, bukankah Allah sudah ada tanpa tempat? Ini bantah kita kepada mereka. Nantinya ucapan mereka, jika ucapan tersebut ditanyakan kepada kita, ya, maka yuqalu lahu, katakanlah kepada mereka. Li'annahu law kana fi jihatin lakana lahu amsal. Walau kana lahu yakun walau kana lahu jihatun lakana lahu mukhassisun khassasahu bil wujudi fi hadhil jihah. Walladhi yakunu lahu mukhassisun yakunu makhluqan la yakunu ilahan. Kita katakan kepada dia, karena jika seandainya Allah berada pada satu arah atau berada pada tempat, niscaya Allah memiliki persamaan. Ya kalau dikatakan Allah itu di atas, sama dong dengan malaikat yang berada di atas. Sama dong dengan Nabi Isa alaihissalam. Sama dong dengan Arash. Sama dong dengan Qalamul A'la Lahul Mahfuz dan makhluk-makhluk lainnya yang berada di atas. Kalau seandainya Allah dikatakan punya tempat, berarti sama dong dengan manusia punya tempat.
Kalau dikatakan Allah punya tempat di langit berarti sama dong dengan malaikat. Nah, persamaan makhluk dengan Allah itu kan tidak boleh. Tapi mereka mengatakan demikian. Meskipun mereka mengatakan, ya Allah itu berada di atas, punya tempat, punya ini tidak sama dengan makhluknya. Alasan mereka seperti itu. Namun, ucapan mereka tidak bisa dianggap benar. Karena menyalahi syariat. Maka kita katakan, jika seandainya Allah berada pada satu arah dan memiliki tempat, niscaya ada persamaan, ada kesamaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Walau kana lahu jihatun, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berada pada satu arah, lakana lahu mukhassis, niscaya Allah memiliki mukhassis. Mukhassis itu artinya orang apa namanya? Yang mengkhususkan, yang menetapkan, yang menentukan ia, khassasahu bil wujudi fi hadzal jihah, yang menetapkan ia, yang menentukan ia, yang mengkhususkan ia adanya pada satu arah ini. Jadi kita katakan, jika seandainya Allah itu punya tempat, maka niscaya dia membutuhkan kepada yang menetapkan ia, yang menentukan ia adanya pada satu arah tersebut. Artinya apa? Berarti Allah ini bukan Tuhan, melainkan makhluk. Karena apa? Karena makhluk itu membutuhkan kepada yang menentukan, menetapkan dia sehingga dia berada pada tempat dan arah tersebut. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas, berarti Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh yang menciptakannya, ditetapkan oleh yang menetapkannya sehingga ia berada pada satu arah atau pada satu tempat tersebut. Walladzi yakunu lahu mukhassis, maka yang memiliki mukhassis itu artinya yang mengkhususkan, menciptakan atau menetapkan atau menentukan. Yakunu makhlukan, maka dia adalah makhluk. La yakunu ilahan, bukan Tuhan. Jadi kita katakan kalau dia butuh kepada tempat, kalau dia butuh kepada arah, berarti dia makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu membutuhkan kepada yang menjadikan ia dalam bentuk dan keadaan seperti itu. Kalau sifat Tuhan, dia tidak mukhassas tapi mukhassis. Sifat Tuhan itu dia menentukan, bukan ditentukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala seandainya memiliki tempat dan arah, berarti Allah itu ditentukan oleh yang menentukannya. Berarti dia sama dengan kita, sama-sama ditentukan oleh yang menentukan. Itu maksud kalam Imam Ahmad Arifan. Hada makna kalamul hada makna kalamur Rifa'i radhiyallahu anhu. Inilah makna ucapan atau statement Imam Ahmad Ar-Rifa'i, semoga Allah meridainya. Wa huwa min nafa'is ilmil aqidah, yang mana ucapannya tersebut merupakan bahagian atau salah satu dari urgensi ilmu akidah atau urgensi keimanan. Wa qad dzakara hadzal kalam fi kitabihi, dan kalam tersebut, ucapan tersebut, perkataan tersebut disebutkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dalam kitabnya Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah. Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dan ucapan tersebut ghayatul ma'rifati billahil iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan, disebutkan dalam kitab tersebut. Ini perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai tentang menjelaskan bahwa puncak pengetahuan seorang hamba itu kepada Allah adalah meyakini Allah itu ada tanpa sifat benda, tanpa tempat dan tanpa arah. Naam. Laqad asfara subhu lidhi ainain. Ini hanya sekedar ungkapan saja yang artinya subuh itu telah menyingsing bagi orang yang memiliki dua mata. Ya, maksudnya orang yang mendapatkan kebenaran itu, dia orang yang mendapatkan hidayah itu, dia akan mengetahui yang benar. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah itu, dia tidak bisa apa namanya melihat kebenaran tersebut. Ini hanya sekedar ungkapan saja. Qala al-muallif rahimahullah, qala ba'dul masyayikh, 'alaika bi tulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Qala ba'dul masyayikh, sebahagian ulama mengatakan, 'alaika bi tulis samti, hendaknya engkau memperbanyak diam. Ya sahibal hija, wahai orang yang berakal, litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah, agar engkau selamat dunia dan akhirat. Asy-syarhu, keterangannya, hadza ma'khudun min qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Hadza ma'khud,
ini diambil yaitu ucapan alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah, ungkapan atau ucapan sebahagian para ulama ya, itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Alaika bitulis samti, kata Rasulullah, illa min khairin fa innahu mataradatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika, rawahu Ibnu Hibban. Alaika bitulis samti, hendaknya engkau memperbanyak diam. Illa min khair, kecuali yang baik-baik. Kalau baik nggak boleh diam. Justru diam dari kebenaran itu, kata Imam Ali Ad-Daqqaq, syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. As-sakit, diam ya, dari menyampaikan kebenaran. Dia tahu ya as-sakitu 'anil haqqi. Diam dari menyampaikan kebenaran. Itu seperti syaitan akhras. Syaitan yang bisu. Nah, ini perkataan Imam Ali Ad-Daqqaq bahwa pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kata Rasulullah, alaika bituli samti illa min khair. Hendaknya engkau memperbanyak diam. Kecuali yang baik-baik. Kalau baik-baik itu justru disunnahkan, dianjurkan memperbanyak bicara. Tapi kalau tak ada ucapan yang baik, maka hendaknya diam. Tapi kalau ucapan itu baik, seperti belajar ilmu agama, berzikir, membaca Al-Quran, itu baik, jangan diam. Kalau bisa diperbanyak. Kenapa demikian? Fa innahu mataradatun lisyaitan, karena itu dapat melawan syaitan anka daripadamu. Jadi artinya salah satu untuk melawan syaitan itu adalah memperbanyak diam. Ya, karena itu akan menyelamatkan kita. Kalau banyak diam atau boleh berbicara tapi yang baik-baik. Itu salah satu akan menghalangi kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Kan disebutkan fa innahu mataradatun lisyaitani anka, karena itu dapat menghindarkanmu daripada syaitan, wa aunun laka ala amri dinika, dan membantumu dalam urusan agamamu. Artinya orang yang memperbanyak diam kecuali mengatakan yang baik-baik, iblis itu tidak memiliki kesempatan. Syaitan itu tidak memiliki kesempatan untuk menjerumuskan seseorang dalam kekufuran atau dalam kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena banyaknya kerusakan itu sebab karena terlalu banyaknya bicara tanpa faedah. Ya, banyaknya orang terjatuh dalam kekufuran karena terlalu banyak berbicara tanpa ilmu. Banyaknya ucapan itu mengandung maksiat karena terlalu banyak berbicara tanpa ilmu. Itu dia. Dan di situ kesempatan iblis untuk mempelesetkan atau mempelesetkan ucapan seseorang tersebut sehingga ucapannya itu jatuh pada kekufuran atau minimal pada kemaksiatan. Makanya disebutkan dalam kitab Mukhtasar itu, wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta yakhruja min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam. Jadi ada orang itu menganggap remeh terhadap ucapan. Mereka anggap itu tidak berbahaya, padahal ucapan tersebut bisa menjerumuskan mereka dalam api neraka. Makanya kata Rasulullah, alaika bitulis samti illa min khair. Ucapkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa baik-baik, dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau memperbanyak diam. Fal'aqilul fatin huwa alladhi yatadabbaru fi ma'na qaulillahi ta'ala. Maka orang yang berakal dan cerdas
adalah dia yang senantiasa mentadabbur, merenung fi makna qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu ucapan pun, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Artinya apa? Dicatat. Ucapan semuanya itu dicatat oleh malaikat. Baik itu ucapan yang hukumnya makruh, mubah, halal, haram, itu semuanya diucapkan, semuanya dicatat. Tetapi yang ditimbang nanti itu adalah ucapan yang ada mengandung pahala dan dosa. Jika ucapan tersebut mengandung hukumnya mubah misalkan, ya tetap juga dicatat sama malaikat, tapi kemudian dihapus. Seperti orang mengatakan, makan ya, atau kamu sudah makan, kamu sudah mandi, kan ucapan yang mubah itu. Kamu main badminton atau tidak? Itu kan ucapan yang mubah, yang sah-sah saja diucapkan. Dicatat sama malaikat. Tapi itu tidak dihisap karena nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Tapi ucapan yang ada pahalanya, ucapan yang ada dosanya itu dicatat kemudian ditimbang. Siapa yang menimbangnya? Malaikat Jibril dan Mikail. Ya, malaikat Jibril dan Mikail nantinya akan menimbang catatan amal baik dan amal buruk tersebut yang diberikan oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka salah satu yang bisa memberatkan timbangan amal baik itu adalah husnul khuluq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma syai'un athqala min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan catatan amal baik di akhirat nanti daripada akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik itu adalah tuhsinu liman ahsana ilaik wa liman asa'a alaik. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu dan kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Itu di antara contoh husnul khuluq. Orang buat baik sama kita, kita berbaik. Yang tak berbuat baik bersama kita, kita tetap berbuat baik. Itu di antara contoh husnul khuluq. Kalau ucapan, ada pahala, ada dosa, nanti akan ditimbang. Tapi semua ucapan yang keluar dari mulut kita ini, apapun itu tetap dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Fala yatakallamu illa bi khair, maka janganlah berbicara kecuali yang baik-baik. Wa amma makna ya sahibal hija, adapun makna ya sahibal hija, ay ya sahibal akal, wahai orang yang memiliki akal. Jadi makanya dikatakan fal akilul fatin, orang yang berakal dan cerdas itu adalah apa? Menyedikitkan ucapan, sedikit berbicara. Kenapa? Karena as-sukutu zahab, diam itu adalah emas. Illa min khair, kecuali yang baik-baik. Kalau yang baik-baik itu diam, itu syaitan yang bisu. Tapi kalau tak ada baik dalam ucapannya tersebut, maka lebih baik dia diam. Fatulus samti illa min khairin, salamatun fid dunya wa salamatun fil akhirah. Ya, fatulus samti, memperbanyak diam, illa min khair, kecuali dari yang baik-baik. Salamatun, merupakan keselamatan fid dunya, pada di dunia, wassalamatun fil akhirah, dan keselamatan di akhirat. Jadi intinya kalau mau selamat dunia akhirat, salah satunya adalah memperbanyak diam, kecuali yang baik-baik. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, aktsaru khataya bani Adam min lisani. Kebanyakan kesalahan umumnya, kesalahan manusia itu ya berasal dari lidahnya. Makanya dalam pengguna lidah ini hati-hati, ya, hati-hati, terlebih dalam masalah akidah. Jangan sepele, jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Mungkin sampai di sini kajian kita, dan alhamdulillah telah selesai kitab Nurud Duja ala aqidati a'immatil huda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan barakah dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jauzi mengatakan fa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu kan yang dilihat itu akhirnya. Meskipun dulu nggak pernah ngikut ngaji, di akhir ini ikut ngaji, alhamdulillah. Berarti dia mendapatkan husnul khotimah dalam kitab ini. Jadi yang tidak ngaji pada kesempatan ini berarti dia tidak mendapatkan akhir yang baik. Dia tidak mendapatkan akhir yang baik. Hanya alhamdulillah, mudah-mudahan besok kapanpun dengan siapapun guru kita nanti yang akan mengulangi tetap ikuti saja. Karena setiap yang disampaikan oleh guru-guru kita pasti ada tambahan-tambahan ilmu. Kita tutup dengan sebelumnya sebelum kita tutup ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ke apa namanya? Kita mengatakan perkataan Sayyidina Ali seperti itu bukan berarti kita melebihi batas ya. Itu kan tuduhan mereka kepada kita. Dan itu tuh merupakan salah satu cara mereka untuk menolak kita dalam membantah mereka. Orang Wahabi menuduh kita itu adalah Syiah. Ya, menuduh kita itu adalah Syiah. Dan Syiah menuduh Ahlus Sunnah itu Wahabi. Nah, seperti itu dia. Jadi kita jawab, kalau seandainya kalian mengatakan apa namanya Sayyidina Ali, kalau apa? Kalau kalian mengatakan ucapan Sayyidina Ali tersebut dipahami bahwa Allah menciptakan arasy untuk menunjukkan kekuasaannya, kalian anggap itu mengeluh-elukan Sayyidina Ali, Rasulullah juga memuji Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya gudangnya ilmu dan Ali itu apa? Pintunya. Bahkan Rasulullah mengatakan man kuntu uh, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Itu pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Artinya siapa yang memusuhi Sayyidina Ali maka dia musuhi aku. Ini kan hadis Rasulullah pujian kepada Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali ini termasuk orang yang memiliki keistimewaan. Meskipun keistimewaan Sayyidina Ali tidak menjadikan dia lebih afdal daripada Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar itu merupakan wali yang paling afdal secara mutlak. Jadi ucapan mereka tidak perlu dianggap gitu kan. Yang kedua kita katakan kepada mereka, perkataan Sayyidina Ali itu kan menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan arasy itu memang bukan dijadikan sebagai tempatnya. Apa pula ada alasan kalian yang mengatakan itu dianggap sebagai terlalu berlebihan kita muji Sayyidina Ali? Ya kita kan mengutip perkataannya yang diyakini bahwa arasy itu bukan tempat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya ucapan tersebut dianggap terlalu mengeluhkan Sayyidina Ali, maka orang-orang yang muji Sayyidina Ali dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka juga mereka dianggap orang yang salah. Termasuk Rasulullah SAW yang memuji Sayyidina Ali. Karena Ali itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Jadi apa namanya sebenarnya itu alasan mereka saja karena mereka tetap menuduh kita dengan Syiah. Kalau kitabnya boleh, nah itu tanyalah sama adminnya. Kalau apanya ada, kalau PDF-nya ada ini. Kalau apanya hard copy-nya itu mungkin cari di apa di perpustakaan pondok mungkin ada
Di Aswaja mungkin ada kitab itu. Jadi kalau soft copy-nya ada bentuk PDF. Ada lagi yang bertanya? Nah, wafikum. Ya, boleh, boleh. Nanti apa? Chat aja. Chat aja Ustaz nanti. Itu saya kirimkan. Sama si Ayu kayaknya ada juga itu. Mana Ayu, ada Ayu di sini? Saya nggak kenal sama Ayu, cuma namanya aja kadang muncul, kadang ganti-ganti lah adminnya di link-link ini kan. Tapi nggak tahu mana wajahnya atau apa, nggak tahu saya. Coba tanya sama adminnya aja. Kemarin udah pernah saya kirimkan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil 3 kali, doa dan selawat kepada Rasulullah SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La la ilaha ilaha illallah. Saya illallah, meninggal kan ada. Muhammadur Belum Rasulullah. ada. Allahumma La shalli ilaha illallah. ala sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih yang senantiasa hadir mengikuti kajian ini, dan kita sudah selesai menamatkan 2 kitab. Yang pertama kitab Aqidatul Muslimin, yang kedua kitab Nurul Huja ala Aqidat A'immatul Huda. Kalau seandainya nanti kita masih ngaji, kita cari kitabnya untuk kita ngaji bareng-bareng. Barakallahu fiikum wa alaikum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.